dari sini? Tanya Ara menoleh ke belakang. Kira-kira 15 menit lewat jalan pintas sih, tepatnya dekat danau, kata Maura. Ya sudah. Kita ke sana saja, mumpung suami-suami kita sedang baik, boleh me time sesama wanita, kata Nabila terkekeh, dan diikuti Ara juga Maura. Benar sekali. Jarang-jarang loh. Mereka ngizinin kita pergi tanpa pengawal, kata Maura yang membuat Nabila dan Ara tertawa. Loh. Kenapa tertawa Kak? Tanya Maura penasaran. 169. Kau belum tahu saja Maura, sampai kapanpun, suami-suami kita tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja tanpa pengawalan yang ketat. Kamu lihat tuh. Ara menunjuk bagian belakang mobil lewat kaca spion tengah dan samping, membuat Maura ikut menoleh ke belakang. Di belakang ada kurir, memakai sepeda motor, juga mobil pickup di belakang kita, ada truk yang berada yang lebih jauh di belakang. Itu semua anak buah suami-suami kita, ucap Ara terkekeh membuat Maura membulatkan matanya terkejut. Benarkah? Tanya Maura masih belum percaya. Iya makanya jangan percaya sama suami kita 100%, aku sudah terbiasa seperti ini. Bilangnya ia izin katanya bebas mau melakukan apa saja tidak ada pengawalan khusus, ternyata mereka lebih pintar lagi, menyuruh anak buahnya untuk menyamar agar kita tidak menyadari, tetapi karena saking sudah terbiasanya kami jadi sudah hafal dengan mereka, balas Ara terkekeh dan diangguki oleh Nabila. Huf! Nih kau lihat tidak, sedari kau keluar dari kampus, ada beberapa mobil yang sedang mengikuti kita, ucap Nabila tenang, dia yang memiliki insting paling kuat karena sudah cukup lama hidup di Amerika yang menurutnya kehidupannya paling keras. Dia dan omnya itu pernah bekerja sebagai agen rahasia di Amerika. Makanya selalu peka kalau ada yang tidak beres. Maura menoleh ke belakang, dia baru menyadari kalau 3 mobil tersebut dari tadi mengikutinya. Bagaimana Kak ini Kak? Aku takut. Ucap Maura menegang. Tidak usah tegang begitu, relaks saja, tidak usah berpikir macam-macam, mereka sedang mencari jalan yang terlihat sepi untuk memulai aksinya. Kau diam saja di dalam mobil jangan keluar sedikit pun, karena mobil ini memang sudah anti peluru jadi kamu akan aman di dalamnya, tutur Nabila yang diangki oleh Ara. Tapi kalian bagaimana? Tanya Maura cemas, tidak bisa dipungkiri saat ini Maura benar-benar merasa takut, apalagi saat ini dirinya sedang hamil. Tidak usah mencemaskan kita. Lebih baik kau banyak-banyak berdoa, atau bisa juga memegang ponselmu untuk mengabadikan kejadian yang belum pernah kau lihat sebelumnya, kata Ara tersenyum, tidak ada rasa ketakutan di sana. Yang ada hanya wajah-wajah yang sudah lama tidak bersenang-senang. Baik Kak, aku menurut ucap Maura akhirnya, dengan tangan bergetar ia mengambil ponselnya. Sudah siap Ra? Tanya Nabila tersenyum devil. Ara mengangguk, membalas senyuman kakak iparnya. Maura, iya Kak. Jangan lupa kunci mobilnya dari dalam, kata Nabila tidak bisa dibantah. Baik Kak, jawabnya. 170. Nabila menambah kecepatan mobilnya, untuk mencari jalan yang lebih sepi. Bismillahirrahmanirrahim, Nabila semakin menambah kecepatannya dan benar saja. Ketiga mobil tersebut juga menambah kecepatannya lagi, diikuti oleh kurir, mobil pickup, juga truk di belakangnya tapi lebih memilih menjaga jarak karena tidak mau mengganggu kesenangan istri-istri tuannya. Mereka hanya mengawasi dan akan turut saat benar-benar majikannya itu terpojok. Duk, hentikan mobilnya. Kalau TIDAKAKU akan menabraknya dari belakang, teriak seseorang menurunkan kaca mobilnya. Mobil di belakangnya sudah mulai menabrak bagian belakang mobil Nabila. Kak, bagaimana ini? Ucap Maura yang bergetar ketakutan. Tenang saja, Maura. Berdoalah meminta perlindungan, ucap Nabila lembut. Ara mengangguk melihat aba-aba dari lirikan mata kakak iparnya. Ciit. Mobil berhenti mendadak, sampai ban mobil di belakang terangkat sedikit. Untung saja Maura sudah siap berpegangan juga sabuk pengamannya sangat kencang jadi tidak sampai terbentur ke depan. Diam di sini. Kami akan keluar, ucap Nabila menatap tajam Maura namun lembut, untuk menegaskan agar Maura diam saja jangan takut. Iya Kak. Setelah memastikan dua wanita tangguh itu keluar,
Maura langsung mengunci pintunya dari dalam. Ketiga mobil tersebut ikut berhenti di belakang, samping, juga depan, sehingga mobil Nabila terkurung. Dengan tenang Nabila berdiri di samping mobilnya. Ada perlu apa? Kenapa kalian menghalangi perjalanan kami? Tanya Nabila lembut membuat para pria terhanyut dalam suara lembut nan mematikan Nabila. Ada sekitar 12 orang yang keluar dari mobil hitam yang mengelilingi mobil Nabila tersebut. Wah, suaranya begitu lembut, pasti wajahnya sangat cantik, ucap seorang laki-laki berbadan tinggi besar tertawa. Ceklek. Ara ikut turun dan berdiri di samping Nabila. Wah, ternyata ada bidadari nih. Kalau begini sih tanpa dibayar pun aku mau membawa mereka, ucap seorang pria menatap lapar wajah Ara yang sangat cantik. 171. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Nabila dingin. Kami tidak tahu yang menyuruh kami siapa, yang jelas seseorang menyuruh kami melalui pesan singkat dan sudah membayarnya full untuk menculik wanita yang keluar dari kampus tadi, jawab seorang yang wajahnya hitam sambil menoleh ke arah mobil untuk mencari wanita yang ada di foto mereka. Tapi sayangnya mobil Nabila tidak bisa menampakkan sesuatu yang berada di dalamnya. 172. Beraksi. Turunkan pandanganmu, tegas Ara menatap tajam laki-laki yang dari tadi menatapnya penuh minat. Cuaca siang hari sangat terik, tetapi melihat tatapan mesum itu menambah rasa panas dalam hati Ara. Kenapa cantik? Sebaiknya ikut abang saja, nanti abang akan kasih servis yang memuaskan, ucapnya dengan tatapan menjikan, bahkan lidahnya menjilati bibirnya sendiri membuat Ara ingin muntah. Duk. Karena tak tahan dengan tatapan mesum itu, membuat Ara tidak terima, dia langsung menendang laki-laki tersebut sampai tersungkur. Luar biasa. Ternyata cantik-cantik ganas juga. Pasti akan menyenangkan seandainya berada di bawah kungkungan kita, ucap teman-temannya. Kurang ajar, marah si laki-laki yang mendapatkan tendangan maut oleh Ara, lalu bangkit dari duduknya. Sambil memegangi dadanya yang terasa sesak. Mereka berjalan mengelilingi Ara dan Nabila yang saat ini sudah berada di tengah-tengah mereka. Hahaha. Mau lari kemana kalian Nona? Tidak masalah kalau tidak mendapatkan gadis itu, kalian berdua juga sudah cukup, yang satu sangat cantik, jangan-jangan yang tertutup itu juga tak kalah cantiknya. Dua wanita melayani 12 pria, pasti sangat menyenangkan. Hahaha. Seakan-akan ini semua adalah permainan bagi mereka, tidak tahu saja, kalau ini akhir dari mereka bisa tertawa lepas. Sedangkan Nabila dan Ara fokus menelisik orang-orang tersebut, apakah membawa senjata tajam atau tidak, dan ternyata ada 4 orang dari mereka membawa belati, disembunyikan di bagian tali pergelangan kaki, juga di celananya, dan yang 2 orang menaruh di perutnya. Kau lawan 2 yang membawa, aku juga sama bisik Nabila pada Ara. Iya kak, Ara tak kalah membalas bisik kakak iparnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buk. Tanpa aba-aba, Nabila menendang salah satu dari mereka yang paling dekat dengannya sampai jatuh tersungkur. Kurang ajar, beraninya menyerang tanpa aba-aba, marahnya lalu bangkit dari duduknya. 173. Kemudian menyerang mereka berdua. Bak, duk, brak. 1 orang lawan 6, pertarungan tidak imbang antara 2 wanita dengan 12 pria sungguh menegangkan. Sudah saatnya kita bergabung. Ucap seseorang melalui mikrofon, semuanya mengangguk setuju, Arena melihat nona mereka sudah banyak mengeluarkan tenaga, padahal tidak masalah bagi mereka. Seseorang berbaju kurir langsung ikut bergabung dan menyerang para penjahat, begitu juga dengan sopir truk dan sang internet langsung ikut membantu. Tak lupa yang membawa mobil pick-up dan temannya juga bergabung. Anda tidak apa-apa nona? Tanya anak buah Mike, yang selalu bersiaga dimanapun berada untuk menjaga sang nona. Nabila hanya menganggap dan masih bertarung. Kenapa kalian ke sini? Tanya Ara di sela-sela pertarungannya. Tangan kami gatal nona, ingin olahraga juga, jawab di tangannya sekarang. Makanya berkerut seakan-akan ini adalah permainan menarik baginya. Jelep, jelep. Sakit, ampun nona, jeritnya seperti melodi yang membuat jiwa. 174. Ahar. Begitu juga
teriak para penjahat yang merasa kesakitan. Dua mobil mewah berhenti di dekat area pertempuran. Ampun, maafkan kami. Tampan dengan memakai jas formal berlari menghampiri istri-istri mereka. Matanya tersenyum melirik sebuah mobil hitam, yang pergi meninggalkan tempat ini begitu saja, saat melihat dirinya turun dari mobil. Mih, panggilnya dengan suara berat namun lembut, Nabila berbalik badan lalu memeluk suaminya. Pih, ucapnya tersenyum di balik cadarnya, mengalungkan kedua tangannya di leher sang suami. Kenapa kesini? Pertanyaan yang konyol, di mana-mana seorang suami pasti khawatir terhadap istrinya, walaupun kekuatan istrinya tidak bisa diragukan lagi, tetapi pulang sayang, ucapnya dengan suara lain tetapi masih satu kawasan, Ara masih menendang-nendang orang yang sudah terkapar. Dengan tatapan bencinya. Sudah sayang, nanti capek, ucap Adam dengan lembut memeluk perut istrinya yang masih mau menendang. 175. Seseorang yang sudah tergeletak tak berdaya. Aku jijik dengan matanya, beraninya dia menatap aku seperti itu, ucap Ara dengan tajam, suaranya terengah-engah menahan emosinya dari tadi yang ingin masih menendang laki-laki yang sudah tergeletak itu. Sayang sekali tubuhnya sudah diangkat oleh sang suami dari belakang sehingga dia hanya bisa menendang-nendang udara saja. Ah ampun. Tuan. Ucapnya lirih karena menahan sakit di sekujur tubuhnya. Adam yang tahu arti dari kata-kata istrinya langsung tersenyum devil, sambil menggendong istrinya dia berjalan ke arah laki-laki yang tergeletak itu. Ah! Jerit laki itu menggema di jalanan yang cukup sepi itu sampai membuat anak buah mereka menatapnya bergidik ngeri melihat tuannya dengan tanpa ampun menginjak kedua mata lelaki itu sampai tubuhnya kejang-kejang karena menahan sakit yang luar biasa akibat diinjak kedua matanya menggunakan sepatu pantofel mahal milik Adam. Sudah dipastikan orang tersebut akan buta selamanya. Adam menggendong sang istri untuk mendekat ke arah Mike juga Nabila yang saat ini sudah bergabung di sisi Maura. 176. Sudah cukup. Maura masih shock melihat kejadian luar biasa yang baru pertama kali dia lihat. Tok, tok, tok. Nabila mengetuk kaca mobilnya di kursi belakang. Namun Maura yang masih shock belum meresponnya. Kok tidak ada jawaban Pi? Tanya Nabila pada suaminya yang saat ini berdiri di sisinya. Coba ketuk lagi sayang, kata Mike lembut. Tok, 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 Auntie. Panggilnya lebih kencang lagi. Dan menggedornya lebih kuat. Dan benar saja, akhirnya di dalam Maura sudah sadar, tangannya masih memegang ponsel yang sedang ia rekam dari tadi, namun saat pertarungan sudah selesai dia tetap masih memegang ponselnya dan merekam semuanya tanpa sadar. Ternyata sudah selesai, gumamnya pelan, lalu membuka kunci mobilnya lantas dia turun dari mobil untuk bergabung dengan mereka. Apalagi melihat wajah kesal Ara yang sedang digendong berjalan ke arahnya. Maura tersenyum melihat pemandangan romantis itu. Ceklek. Kau tidak apa-apa Auntie? Tanya Nabila lembut yang dibalas oleh senyuman tulus dari tantenya itu. Alhamdulillah aku tidak apa-apa, seharusnya aku yang bertanya kepada kalian, apa kalian semua tidak apa-apa? Nabila dan Ara menjawab sambil tersenyum. Tentu saja. Bahkan ini sangat menyenangkan ucap Ara yang mendapat cubitan kecil di pipinya dari sang suami. Ish mas, wajahnya cemberut karena dicubit oleh suaminya. Kamu yang bersenang-senang. Aku yang khawatir, saat mobil-mobil itu mengikutimu saat itu juga, aku menghentikan meeting pentingku itu, dan tanpa menunggu lama aku berlari ke arah mobil dan mencoba untuk mengejarmu walaupun sampai sini ternyata sudah selesai, jawabnya menahan kesal karena melihat istrinya itu malah biasa saja. 177. Harusnya tidak usah ke sini. Lanjutkan saja meetingmu, bukankah anak buahmu sudah tersebar di mana-mana, ucap Ara menatap sinis ke arah suaminya. Sementara Maura Nabila juga Mike tersenyum melihat emosi adiknya yang meledak-ledak karena kesenangannya terganggu. Adam yang tidak tahan dengan tingkah istrinya yang menurutnya sangat menggemaskan itu langsung mengangkat tubuh sang istri, berjalan untuk memasuki mobilnya. Kau harus dihukum karena sudah berani menatap sinis suamimu sayang, ucap Adam tersenyum penuh arti, menggendong sang istri yang saat ini sedang meronta-ronta ingin dilepaskan.
walaupun istrinya kuat tetap kalah kalau sudah menghadapi suaminya yang kekuatannya jauh di atas dirinya. Mike hanya menggelengkan kepalanya melihat adik iparnya yang suka melakukan hal semena-mena terhadap istrinya. Bukan kali ini saja Adam menghukum istrinya, pada saat di pesta juga langsung menghukum istrinya saat Ara memuji pria lain di hadapannya. Padahal pesta masih berlangsung, Adam sudah membawa istrinya bersenang-senang. Kak Nabila. Aku jadi tidak enak, kalau sampai Kak Ara dihukum oleh suaminya gara-gara melindungiku. Ucap Maura merasa bersalah. Dirinya merasa cemas melihat Ara yang digendong suaminya seperti karung beras, dan meronta-ronta. Nabila tersenyum di balik cadarnya begitupun juga dengan Mike, istri dari omnya itu masih sangat polos, belum tahu arti hukuman dari seorang suami terhadap istri yang sangat dicintainya itu. Tenang saja, hukumannya berbeda dengan hukuman orang-orang jahat, jawab Nabila masih menahan tawa melihat wajah polos istri omnya itu. Tetap saja Kak, aku merasa tidak enak, aku yakin sekali orang-orang tadi itu mengincarku, karena aku sudah merasakannya, di dalam kampus juga seperti ada yang mengawasiku, tetapi aku tidak tahu siapa itu orangnya, ucapnya pelan, tubuhnya mulai bergetar karena takut. Kamu yang tenang ya, semuanya sudah berlalu, Om juga selalu mengawasimu di mana-mana, mereka semua juga sudah tertangkap, kata Nabila mengelus punggung Maura yang sedikit bergetar. Tapi aku masih tidak enak Kak dengan Kak Ara, suaminya terlihat sangat marah. Ucap Maura yang masih belum tahu juga hukuman apa itu. Akhirnya Nabila berbisik ke telinga Maura. Sampai wajah Maura berubah menjadi merah. Nabila terkekeh melihat raut wajah auntinya yang berubah merah. Tak lama kemudian, Dev datang menggunakan motornya agar lebih cepat baby. Ucapnya khawatir langsung memeluk sang istri, dia sangat cemas dengan istrinya apalagi sekarang sedang mengandung. Juga istrinya itu tidak bisa berbuat apa-apa karena di antara ketiga wanita tangguh itu hanya istrinya yang tidak bisa bertarung. Mungkin kalau sekedar jambak-menjambak, dan membuli Maura lah jagonya. Kamu tidak apa-apa baby? Tanya Dev dengan cemas. 178. Maura tersenyum lalu menggeleng, tidak apa-apa Kak, kan ada Kak Nabila juga Kak Ara yang melindungiku. Ucap Maura senang. Mereka sangat hebat loh. Aku saja sudah merekam kehebatan mereka, setelah aku melahirkan aku juga ingin belajar seperti mereka biar aku kuat, ucapnya tersenyum senang. Dev tersenyum mengurai pelukannya lalu menoleh ke arah keponakannya itu yang saat ini sedang dipeluk pinggangnya oleh sang suami. Terima kasih Nabila, atas semuanya, ucap Dev tulus, karena keponakannya itu bisa diandalkan. Tenang saja Kak, selagi aku masih mampu, aku akan melindunginya, katanya tulus. Mana Ara? Tanya Dev yang tidak melihat istri dari Adam tersebut. Seperti biasa. Adam sudah membawanya karena ingin cepat-cepat menghukum istrinya itu, jawab Mike yang membuat Dev terkekeh. Karena tahu apa yang dimaksud dengan hukuman itu, Adam sudah terbiasa. Melakukannya hukuman, tentunya hukuman yang enak-enak, dan itu sangat menguntungkan bagi Adam. Dasar laki-laki licik. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, ucapnya tersenyum, membuat ketika orang itu tertawa. Sudah, sebaiknya kita pulang, kata Mike menggandeng pinggang istrinya. Berjalan mendekati mobilnya, karena mobil sang istri sudah dibawa oleh anak buahnya. Jangan lupa, nanti malam datanglah ke rumahku untuk syukuran atas kehamilan istriku. Aku mengadakan acara makan malam bersama keluarga dekat saja, kata Dev sebelum Nabila masuk ke dalam mobil suaminya. Iya Om, insya Allah aku akan datang, kalaupun tidak datang Om juga bisa menjemputnya karena rumah kita dekat, jawabnya terkekeh. Iya sampaikan juga pada Adam, karena aku akan ke rumah sakit dulu untuk memastikan kondisi istriku baik-baik saja atau tidak, balas Dev yang masih merasa khawatir terhadap istrinya. Iya Om, aku duluan ya, Assalamualaikum, ucapnya lalu menutup kaca mobilnya karena dia sudah berada di dalam mobilnya. Iya. Sama-sama dan terima kasih sekali lagi, Waalaikumsalam, jawabnya, lalu berjalan ke arah mobilnya. Anak buahnya sudah membawakan mobil untuknya,
karena tidak mungkin dia membawa pulang istrinya menggunakan motor. Kak, kita tidak usah ke rumah sakit, aku baik-baik saja kok, jawabnya cemberut karena menurutnya suaminya itu terlalu berlebihan. Aku takut kamu shock dan terguncang, ucap Dev merasa cemas. 179. Syukuran. Crash. 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 Ampun. Teriaknya menggema di ruangan yang hanya berukuran 6 kali 9 meter, suara cambukan dan teriakan memenuhi semua ruangan. 12 orang masih terkena siksaan dari anak buah Dev. Cepat katakan. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Jack, kaki tangan Dev saat berada di markas. Mereka semua diam dan melirik ke arah bos mereka. Mereka tidak tahu apa-apa karena bosnya itu yang mengajak mereka untuk membawa seorang gadis yang seperti ada di foto bosnya. Setelah anak buah Dev mencari tahu ternyata mereka komplotan gangster yang ditakuti semua orang di kota tersebut. Anggotanya tidak terlalu banyak, hanya beberapa orang saja karena bisnis yang mereka jalani adalah ilegal, bisnis obat-obatan terlarang. Ampuni aku Tuan. Tidak ada yang menyuruhku, aku hanya mengincar wanita itu, apalagi wanita itu sangat cantik dan juga kaya raya, sehingga hartanya bisa membuatku lebih berkuasa. Kata ketua gangster tersebut berbohong semua tubuhnya menggigil karena sakit, padahal kekasihnya yang menyuruh dia untuk menculik gadis yang bernama Maura, dirinya begitu mencintai dan terobsesi pada Rose, sehingga apapun yang kekasihnya itu inginkan dia pasti akan memenuhinya, apalagi kekasihnya itu juga sudah memberikan segalanya, uang, kemewahan bahkan tubuhnya. Serta kekasihnya dulu yang menolong dirinya saat dirinya bukan siapa-siapa, hingga menjadi seperti sekarang, hidup mewah dengan banyak harta. Tetapi semenjak kejadian calon mertuanya itu masuk penjara, kehidupan kekasihnya menjadi kacau, itulah sebabnya dia ingin membalaskan dendam kekasihnya pada orang yang menghancurkan keluarganya. Tolong lepaskan kami, aku berjanji akan menyerahkan diri ke kantor polisi, ucapnya dengan bergetar menahan sakit di sekujur tubuhnya. Di kantor polisi atau di sini sama saja, sama-sama dihukum, tegasnya, dengan wajah datarnya, langsung pergi meninggalkan semua orang yang masih merintih kesakitan akibat ulahnya yang begitu kejam menyiksa para penjahat. Itu. Rose lanjutkan hidupmu sayang, terima kasih selama ini kamu sudah memberikan kebahagiaan untukku, aku rela seumur hidupku tersiksa. Asal kamu baik-baik saja, gumam ketua gangster itu dalam hati. Malam telah tiba. Mereka semua sudah berkumpul di rumah Maura untuk mengadakan acara syukuran kecil-kecilan untuk merayakan kehamilan Maura. Kini mereka semua sudah berkumpul di taman belakang rumahnya yang sudah disulap menjadi sebuah pesta. 180. Kecil-kecilan. Meja panjang diatur dengan berbagai hidangan piring dan gelas, menunjukkan suasana makan bersama. Pencahayaan utama berasal dari untaian lampu peri yang digantung di atas meja menciptakan suasana hangat dan intim. Terdapat juga lilin-lilin di atas meja sebagai tambahan pencahayaan dan dekorasi. Hiasan bunga dan buah-buahan serta makanan ringan sekaligus makanan berat, cake dan semua makanan yang berasal dari restoran California bebas tersebar di sepanjang meja menambah sentuhan estetika pada pengaturan makan malam. Latar belakang menunjukkan pepohonan dan taman bunga mawar yang terbentang di sepanjang taman tersebut mengindikasikan lokasi acara di area terbuka. Dev yang menjadi tuan rumah berdiri untuk menyambut para keluarganya. Selamat datang semuanya. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk acara sederhana yang kami buat. Kami minta doanya untuk keselamatan Maura juga bayinya semoga selamat dan sehat sampai melahirkan nanti dan seterusnya, ucap Dev dengan mata berkaca-kaca, karena terlalu bahagia akan diberikan anugerah calon bayi kembar. Selamat menikmati hidangan yang kami sajikan semoga puas, ucapnya. Prok, prok. 181. Prok. Semua orang bertepuk tangan setelah penyambutan dari tuan rumah. Nina dan Tommy mendekat ke arah Maura, selamat ya kak atas kehamilannya, semoga kamu bahagia selalu, dan aku minta maaf sekali lagi atas semua kesalahanku yang telah lalu, ucap Nina dengan tulus memeluk kakak sepupunya itu. Iya Nin sudah lama aku memaafkanmu, kamu juga harus bahagia ya. Balasnya dengan tulus. Ra.
Aku minta maaf untuk masalah yang dulu, selamat atas kehamilan semoga kamu diberikan kebahagiaan, ucap seorang laki-laki yang duduk di kursi rodanya siapa lagi kalau bukan Tommy. Sesuatu yang sudah berlalu, aku tidak pernah memikirkannya lagi, apalagi sekarang aku sudah bahagia dengan kehidupanku, semoga kamu juga bahagia dengan keluarga kecilmu, dan semoga bisa berjalan kembali. Ucapnya tulus sudah tidak ada dendam di dalam hatinya, apalagi sekarang mereka semua sudah mendapatkan karmanya masing-masing. Setelah Nina dan Tommy kembali ke tempatnya masing-masing ini Nyonya Soraya maju ke depan untuk memberikan selamat kepada Maura. 2. Ra. Maafkan Tante ya soal yang dulu, ucap Nyonya Soraya dengan tulus memeluk Maura, mantan calon menantunya dulu. Iya Tante. Maura sudah melupakan kejadian dulu. Balasnya. Kamu memang anak yang baik Maura. Pantas bersanding dengan Tuan Dev yang begitu mencintaimu. Semoga kamu bahagia bersama keluarga kecilmu, ucap Nyonya Soraya dengan tulus, meski dalam hati kecilnya terbesit rasa menyesal karena bukan Maura lah yang menjadi menantunya, tetapi tidak apa-apa yang terpenting dia dan semuanya sudah baik-baik saja. Sama-sama Tante. Semoga Tante juga bahagia dengan semuanya, ucapnya tulus. Kemudian Nyonya Soraya kembali ke kursinya. Dev memeluk pinggang istrinya dengan mesra, hatimu sangat baik baby. Mudah sekali kamu memaafkan orang-orang yang telah menyakitimu, bisik Dev dengan bangganya mempunyai seorang istri yang tidak pendendam. Aku belajar dari muka. Kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan pula, walaupun kenyataannya begitu sangat menyakitkan, tetapi perlahan kalau kita tetap sabar dan ikhlas, kita akan bisa melupakannya dan pasti orang yang berbuat jahat pada kita akan mendapat karmanya, balas Maura memeluk suaminya. Suara deheman Vano memecahkan suasana romantis yang sedang mereka lakukan. Kapan kita makannya kalau tuan rumahnya saja sedang bermesraan terus? Tidak tahu tempat lagi sungut Vano menatap tajam kembarannya juga kakak iparnya itu. Hahaha. 182. Semua orang tertawa melihat Vano yang hanya seorang diri dan tidak mempunyai pasangan, sedangkan Nyonya Shirley sekarang sedang dekat dengan Tuan Bagaskara, duda yang sudah puluhan tahun menyendiri. Sabar ya anak muda. Tegas Mike terkekeh memukul bahu Devano, karena kebetulan dia yang sedang duduk di samping Vano. Vano tambah mengerucutkan bibirnya, membuat semuanya semakin terkekeh. Mereka semua kini sudah duduk di kursinya masing-masing. Dev Maura, Vano, Mike Nabila, Mutiara Adam, Tommy Nina, Nyonya Shirley Tuan Bagaskara, Tuan Diego Nyonya Soraya, Nyonya Rina Tuan Gito, Tuan Dom juga Nyonya Erika, saat ini semuanya sedang berkumpul menikmati makan malam yang sangat lezat apalagi Nyonya Soraya begitu sangat antusias melihat cake yang dulu dimakan oleh menantunya kini berada di hadapannya langsung. Malam ini. Malam di mana semuanya berkumpul untuk menikmati jamuan lezat di rumah Maura, tidak ada dendam, tidak ada rasa sakit hati, saling memaafkan semuanya bahagia dengan pasangannya masing-masing. 183. Tragedi berdarah. Tidak ada yang bisa mengungkap kejahatan Rose, karena kekasihnya itu menutupinya dengan sangat rapat, rasa cintanya yang begitu besar pada kekasihnya, sehingga dia rela melakukan apa saja asal kekasihnya itu bahagia. Karena dirinya merupakan bandar obat terlarang, jadi hakim memutuskan hukuman mati. Apalagi perilaku Rose yang terlihat biasa-biasa saja, bahkan dirinya pun mulai ramah pada Maura. Sedangkan Vano tidak peduli pada gadis itu, makanya sampai sekarang tidak pernah mengawasi juga mencari tahu asal-usul wanita yang katanya bernama Rose itu. 6 bulan berlalu, kini kehamilan Maura sudah menginjak 7 bulan, karena Maura mengandung bayi kembar jadi perutnya seperti umur 9 bulan. Tetapi tidak dengan badannya, hanya sedikit berubah ukuran di bagian tertentu saja, membuat tubuhnya semakin seksi. Hari ini adalah hari bahagia Maura dengan Vano karena, acara wisudanya akan berlangsung. Sebenarnya sudah 2 bulan yang lalu Maura lulus dan tidak pernah ke kampus lagi, tetapi baru kali ini prosesi wisudanya berlangsung. Maura sangat cantik memakai kebaya modern berwarna pink baby sesuai temanya, yang dibuat khusus untuk ibu hamil. Dilapisi oleh baju toga, sangat pas di tubuhnya.
Istri aku cantik sekali. Ucap Dev dengan bangganya. Ia memeluk istrinya dari belakang dan melihatnya lewat cermin yang ada di depannya. Terima kasih Kak, Maura ikut meletakkan kedua tangannya di depan tangan suaminya yang saat ini sedang meneluk perutnya. Badannya menyandar pada dada suaminya yang kekar. Kakak juga sangat tampan. Lihatlah. Kita sangat serasi ya, ucapnya terkekeh. Duk, duk, duk. Sepertinya anak-anak kita juga senang mendengarnya, kata Dev tersenyum karena anak-anaknya menendang perut mamanya, ikut merespon apa yang sedang dia katakan. Maura mengangguk. Benar Kak, aku sudah tidak sabar ingin bertemu dengannya, pasti sangat lucu ya seperti Maulana dan Maida. Anak dari keponakan suaminya, Nabila dan Mike. Benar, tinggal menunggu 2 bulan lagi maka kita akan bertemu dengannya, ucap Dev mencium pipi istrinya. Kak, ayo Kak. Sepertinya acaranya sudah akan dimulai, ucapnya. Untung sudah punya suami. Kalau belum tidak ada yang bisa menemaniku, ucapnya terkekeh. Karena saat ini Nyonya Shirley sedang menemani putrinya yang akan melahirkan. 184. Dev mencubit hidung istrinya dengan sayang. Bisa saja. Ayo baby. Dev merangkul pinggang istrinya, mereka berjalan bersama menuju mobil yang sudah terparkir di depan rumahnya. Kini mereka sudah sampai di ballroom hotel yang sudah disulap menjadi tempat upacara wisuda. Suasana sangat megah dan mewah, karena memang yang mengadakan adalah universitas ternama. Hanya orang kalangan elit yang bisa kuliah di sana, tetapi khusus untuk kelas beasiswa terbuka untuk umum. Seperti saat Vano baru pindah, karena nilainya yang selalu tinggi jadi dengan mudahnya ia bisa berpindah ke universitas itu melalui jalur beasiswa. Dev dan Maura duduk terpisah, karena Maura harus bergabung dengan yang lainnya. Ayo Kak kita ke sana, ajak Vano dengan lembut, tidak seperti biasanya seperti kucing dan tikus. Aku titip istriku. Jangan sampai dirinya kenapa-napa, tegas Dev dengan tajam. Siap bosku. Canda Vano dengan posisi hormat, kemudian dengan hati-hati Vano menuntun saudara kembarnya untuk duduk di barisan paling depan berhadapan dengan panggung. Acara pun berlangsung dengan meriah, Devano mendapatkan nilai tertinggi, ia mendapat predikat summa cum laude dengan nilai IPK sempurna. Sedangkan untuk Maura mendapatkan predikat cum laude, berada di bawah Devano. Lihatlah Kak. Putra dan putrimu sangat cerdas, pasti kau sangat bahagiakan di sana, terima kasih kau sudah menitipkan putra dan putri yang sangat baik untukku, ucap Nyonya Shirley menghapus air matanya karena merasa bangga dengan pencapaian putra-putrinya itu. Dia tidak bisa ikut ke acara itu karena sedang menemani putrinya yang saat ini sedang di dalam ruangan bersalin ditemani suaminya yang baru bisa berjalan kembali. Nyonya Shirley mendapatkan video dari Dev, dan bisa melihat prosesinya dengan jelas. Saudara kembar itu saling berpelukan membuat seseorang di sana menatapnya dengan tajam. Kurang ajar mereka. Padahal aku sudah belajar dengan sangat baik, harusnya aku yang berdiri di sana bukan wanita seperti di dirinya. Selamanya aku tidak akan pernah membuatmu bahagia Maura, aku akan membuatmu kehilangan sesuatu yang begitu berharga seperti aku kehilangan ibuku, karena El Bunda Ros meninggal karena depresi lalu bunuh diri. Sedangkan Dev tersenyum bangga melihat istrinya mendapatkan nilai yang memuaskan, hanya dalam beberapa bulan istrinya itu bisa mengejar keterlambatan. Ros mendekat ke arah Maura. Mereka bersama-sama turun dari panggung. Vano memegangi plakat, piagam juga medali miliknya sendiri juga milik saudara kembarnya, dia berjalan di belakang Maura sesuai urutannya. Ros tersenyum dengan puas, karena ada kesempatan untuk menghancurkan Maura. Rasa bencinya membuatnya gelap mata, dia tidak peduli akibatnya nanti. Yang jelas membuat Maura menderita adalah tujuannya. Mereka turun satu persatu dengan diiringi lagu klasik, membuat acara semakin hidup. 185. Kakak Vano menghempaskan semua yang ada di tangannya. Baby. Teriak Dev dari jauh melihat istrinya dengan jelas didorong oleh seseorang, saat sedang turun dari panggung yang tidak terlalu tinggi, hanya ada 4 anak tangga, teriakan mereka menghentikan semua orang bahkan waktu seolah-olah berhenti. Dev langsung berlari secepat kilat,
sedangkan Vano yang masih berada di atas langsung melompat ke bawah. Sayangnya tidak diberikan kesempatan untuk menangkap saudaranya. Matanya terbelalak. Bruk, semuanya terlambat. Tubuh Maura sudah sampai lantai terlebih dahulu dengan posisi tengkurap, perutnya yang besar tertindih oleh tubuhnya sendiri. Tidaaaaak, teriak Vano dan Dev secara bersamaan. Kakak, sakit, Maura memegangi perutnya yang teramat sakit. Vano membalikkan tubuh saudaranya. Tak lama kemudian Maura hilang kesadaran, karena merasakan sakit yang luar biasa. Dev yang baru sampai langsung mengangkat tubuh istrinya dan berlari secepat kilat untuk keluar. Baby, bangun sayang hiks. Ucapnya sambil berlari tergesa-gesa. Membawa istrinya berlari, digendongannya. Vano langsung meraih mobilnya. Ayo kak, setelah memastikan kakak iparnya sudah masuk, Vano langsung ikut masuk ke kursi kemudi. Maura berada di pangkuan suaminya, Dev berusaha membangunkan istrinya agar tersadar. Baby bangun sayang. Hiks, ayo buka matamu. Vano menginjak pedalnya dengan kuat untuk menambah kecepatan penuh, tidak peduli mobil-mobil lain membunyikan klaksonnya, karena Vano mengendarai mobil seperti orang kesetanan. Bahkan sirine mobil polisi mengikutinya dari belakang tak kalah cepat, karena dia mengira bahwa yang mengendarai mobil di depannya itu orang yang biasa mengendarai secara ugal-ugalan sehingga membahayakan pengendara lain. Tetapi Vano tidak peduli. Dia tetap mengendarai mobilnya dengan sangat cepat. Bahkan polisi saja sampai tertinggal jauh. Air matanya terus mengalir dalam diam tetapi tangannya fokus mengemudi. Sedangkan air mata Dev semakin deras. Apalagi ada yang basah dari celananya, Dev menyentuhnya. Astagfirullah. Darah. Sayang. Baby. Hiks, bertahanlah. 186. Operasi sesar. Sedangkan air mata Dev semakin deras. Apalagi ada yang basah dari celananya, Dev menyentuhnya. Astagfirullah. Darah. Sayang. Baby. Hiks, bertahanlah. Ya Allah, bangun sayang. Hiks. Maafkan aku karena tidak bisa menjagamu. Bertahanlah. Tolong. Kau sudah berjanji akan selalu menemaniku sampai kita tua nanti. Ayo buka matamu baby. Hiks. Tak ada respon apapun dari istrinya, darah yang keluar semakin banyak. Sedangkan Vano tetap diam, walaupun air matanya tidak bisa berhenti. Fokusnya melihat ke arah jalan, sesekali melihat kakaknya lewat kaca spion tengah. Waktu seakan berhenti, perjalanan yang biasanya hanya memerlukan beberapa menit saja kini terasa sangat lama, padahal Vano sudah mengemudikannya dengan kecepatan penuh. Bahkan para pembalap pun kalah oleh kecepatannya dalam mengemudi. Baby sayang, bantu ibumu nak, kuatkan ibu kalian juga baik-baik di sana. Dev mengelus perut sang istri yang saat ini gerakan bayinya mulai melemah. Sakit sekali rasanya, melihat orang yang kita cintai sedang bertaruh nyawa. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Dev terus memeluknya dengan erat, apalagi Vano yang mengemudikan mobilnya dengan sangat cepat, sangat berbahaya bagi mereka semua, tapi tidak masalah, kalaupun harus mati bersama-sama, Dev sudah siap. Asal jangan salah satu di antaranya. Ciit. Vano dengan cepat turun lalu membuka pintu untuk kakaknya. Setelah kakak iparnya turun dan menggendong saudaranya, Vano langsung berlari untuk meminta pertolongan. Tetapi ternyata para tenaga medis sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya karena anak buah Dev sudah lebih dulu menelpon pihak rumah sakit agar bersiap-siap karena ada pasien darurat, apalagi mereka sudah tahu kalau pasien itu adalah orang penting. Dev meletakkan tubuh istrinya di atas berangkar, tubuhnya bergetar, air matanya tak bisa berhenti, ia ikut mendorong berangkar yang di atasnya ada tubuh sang istri sedang tak sadarkan diri. Mereka mendorongnya dengan tergesa-gesa, karena keadaan yang benar-benar sangat darurat, para dokter sudah menunggu di ruangan UGD. Pintu UGD terbuka lebar, mereka membiarkan pasien dimasukkan. Tuan Anda bisa menunggunya di luar. Ucap sang dokter yang memakai jas putih meminta suami pasien agar tidak ikut masuk.
Kenapa tidak boleh masuk? Hah? Dia istriku, dia pasti sangat membutuhkanku untuk berada di sampingnya. Tegas Dev menatap tajam dokter muda itu. Maaf Tuan. Sudah prosedurnya seperti ini. Tolong kerjasamanya agar pasien segera ditangani, tutur sang dokter dengan wajah tegang karena melihat kemarahan dari suami pasien. Kak. Sudah Kak Hicks, kau membuat waktunya terbuang sia-sia. Benar apa dokter sebaiknya kita menunggu di luar? 187. Dan perbanyak doa untuk keselamatan mereka, bujuk Vano memeluk kakak iparnya. Dev akhirnya luluh, lakukan yang terbaik untuk istriku. Ucapnya dingin. Tubuhnya langsung merosot ke bawah, air matanya dibiarkan berjatuhan membasahi lantai yang dingin itu. Pintu UGD tertutup kembali setelah dokter sudah masuk kembali. Vano pun sama, dia duduk di samping kakak iparnya, tak ada pembicaraan apapun selain sebuah isakan di antara keduanya, hatinya benar-benar hancur saat ini. Orang tersayangnya sedang berjuang di dalam. Darah di kemeja putih celana hitam sudah mulai mengering, bau anyir yang dihasilkan tidak membuat Dev terganggu. Mulutnya seakan terkunci, tidak ada sepatah kata pun keluar darinya. Menunggu kabar dari sang istri yang masih dalam pemeriksaan. Ceklek. Tidak berapa lama terdengar suara pintu terbuka. Dan itu adalah sang dokter. Dev langsung berdiri dan menatap tajam pada dokter itu. Bagaimana keadaan istriku? Tanya Dev dingin. Mohon maaf Tuan, untuk keselamatan pasien terpaksa kami akan mengangkat bayinya, kita akan melakukan operasi sesar demi keselamatan semuanya, meski bayinya harus lahir prematur. Tegas sang dokter dengan meyakinkan Dev. Kalau begitu lakukan yang terbaik, ucap Dev dingin. Anda bisa berganti pakaian safety, dan menemani istri Anda saat melakukan operasi sesar nanti. Kami akan memindahkan istri Anda ke ruang operasi, tutur sang dokter yang hanya diangguki oleh Dev. Lalu berjalan terlebih dahulu ke ruang operasi untuk menyiapkan segalanya termasuk mengumpulkan para dokter bedah dan dokter kandungan berkumpul karena akan melakukan operasi dadakan. Mari Tuan, saya antar untuk mengganti pakaian Anda, ucap perawat laki-laki dengan sopan. Dev mengangguk lalu mengikuti perawat membawanya ke ruang ganti. Vano hanya melihat semuanya dalam diam. Setelah kepergian Dev, pintu UGD terbuka dan terlihat saudaranya sudah memakai pakaian pasien dengan jilbab instannya, terlihat sangat pucat. Didorong oleh beberapa tenaga medis untuk memindahkan pasien ke ruang operasi, Vano mengikutinya. Tubuhnya gontai, pakaiannya berantakan, wajahnya sembab, rambutnya acak-acakan, tapi dia tidak peduli. Dia ikut berjalan di sampingnya dan menggenggam tangan saudaranya dengan erat, mengantarkan saudaranya ke ruang operasi. Ceklek. Pintu ruang operasi terbuka dan di sana sudah banyak dokter spesialis yang akan melakukan operasi untuk menyelamatkan ketiga nyawa yang ada di depan matanya. Dev juga sudah menunggu di dalam, air matanya tumpah kembali melihat wajah pucat sang istri. Tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dev sudah berada di samping kepala sang istri. Kain pembatas antara perut dan kepala sudah terbentang, jadi yang Dev lihat hanya bagian kepala sang istri saja. 188. Yang tertutup oleh jilbab pasien. Dev mencium istrinya bertubi-tubi, merapalkan doa-doa yang ia tahu, sesekali menghapus air matanya yang terus mengalir tiada henti. Kuatkan istriku ya Allah, selamatkan istriku dan anak-anakku. Aku tak meminta apapun selain keselamatan mereka. Bismillahirrohmanirrohim. Dev selalu merapalkan doa-doa di telinga sang istri, agar istrinya tetap kuat. Suaranya lirih, dan bergetar. Dev tidak mau membuat para dokter terganggu oleh suaranya. Keringat sudah memenuhi dahi sang dokter, dan para perawat membantu mengelap keringat. Hanya ada keheningan di ruang bersalin, tetapi terdengar bunyi suara monitor untuk memantau keadaan istrinya. Juga terdengar dentingan pisau bedah dan gunting yang saling bersahutan. Memecahkan keheningan yang tercipta. Di luar ruang operasi saat ini Vano sedang terduduk di samping pintu, lantai yang dingin menjadi alas untuknya, juga dinding menjadi alas untuk bersandarnya. Tidak ada siapapun di sana selain dirinya.
Semua keluarga belum ada yang tahu kalau saat ini Maura sedang berjuang di sana. Sampai terdengar derap kaki langkah mendekat ke arahnya. Vano. Ucap seseorang dengan suara merdu, tapi terdengar masih ragu kalau itu Vano atau bukan. 189. Rumah sakit. Vano. Vano mendongak ke sumber suara yang memanggil dirinya. Karena posisinya saat ini masih terduduk di lantai. Mama Hicks, Vano langsung berdiri dan memeluk Nyonya Shirley. Ada apa Vano? Kenapa kamu ada di sini? Tanya Nyonya Shirley khawatir melihat putranya begitu berantakan saat ini, apalagi saat ini putranya itu sedang berada di luar ruang operasi. Vano mengurai pelukannya. Kak Maura. Mah. Ucap Vano bergetar. Kenapa dengan Maura? Tanya Nyonya Shirley yang tidak sabaran mendengar penuturan putranya itu. 4Y. Kak Maura ada di dalam Mah. Ucapnya. Apa? Apa yang terjadi pada Maura? Bukannya usia kandungannya baru 7 bulan. Tanya Nyonya Shirley yang masih belum percaya kalau Maura ada di dalam. Akhirnya dengan menangis, Vano menceritakan semuanya. Ya Allah. Maura. Tiba-tiba tubuh Nyonya Shirley limbung. Mama. Teriak Vano yang melihat mamanya pingsan. Seorang perawat yang kebetulan lewat mendekat ke arahnya. Tuan. Anda bisa membawanya kemari, sang perawat dengan ramah menunjukkan sebuah kamar yang berada di sisi ruang operasi, tempat di mana para perawat untuk beristirahat setelah melakukan berbagai macam kegiatan. Vano menurut, lalu dia menggendong tubuh mamanya ke ruangan tersebut. Sang perawat dengan sigap mengambil alkohol juga kapas untuk menyadarkan seorang wanita paruh baya yang tengah pingsan. Beberapa saat kemudian, Nyonya Shirley membuka matanya. Vano. Ucapnya. Ima ini Vano. Sahutnya. Mama tadi bermimpi kalau Maura ada di ruang operasi. Ucapnya belum sadar sepenuhnya, bahkan dirinya tidak merasakan kalau saat ini sedang berada di ruangan khusus. Apa yang Mama katakan itu bukan mimpi Ma, itu kenyataannya, ucap Vano yang bergetar menahan tangisnya lagi. Jadi benar, kalau saat ini Maura sedang berada di ruang operasi. Nyonya Shirley duduk dari pembaringannya. 190. Dengan dibantu Vano, ia menelisik sekitarnya, tempatnya begitu asing menurutnya. Mama sekarang ada di mana ini Vano? Mama tadi pingsan. Vano membawa Mama ke tempat istirahat para perawat yang kebetulan letaknya bersebelahan dengan ruang operasi. Ayo kita keluar Vano, Mama ingin mendengar kabar Maura selanjutnya, ucapnya pelan. Sebenarnya ia ingin memberikan kabar bahagia kepada Vano karena Nina berhasil melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, tetapi mendengar putrinya yang satu lagi sedang berjuang di ruang operasi, membuat hatinya hancur seketika. Pantas saja dia menghubungi Maura ingin mengabarkan bahwa Nina sudah melahirkan tetapi tidak bisa. Kini dua orang berbeda jenis kelamin itu sedang berada di depan ruang operasi. Berjalan mondar-mandi tetapi tidak kunjung selesai. Mereka melihat sang perawat berlari tergesa-gesa dan masuk ke dalam ruangan operasi tersebut begitu saja, membuat dua orang itu semakin gelisah saja. Sebenarnya apa yang sedang terjadi kenapa perawat itu berlari? Tanya Nyonya Shirley kepada putranya. Vano. Vano hanya menggelengkan kepalanya saja karena tidak tahu, ada rasa ketakutan di dalam hatinya, tapi dia mencoba untuk menepis semua yang ada di pikirannya. Sementara di ruang operasi saat ini suasananya semakin tegang. Karena darah yang keluar terlalu banyak. Setelah 1 jam berlangsung, 2 bayi sudah bisa dikeluarkan. Alhamdulillah. Lihat tuan kedua bayinya lahir dengan selamat, meski lahir prematur, mungkin akan memerlukan waktu sedikit lama berada inkubator untuk pematangan paru-parunya. Dev hanya mengangguk dan melihatnya sekilas, saat ini fokusnya masih kepada sang istri. Dokter memberikannya kepada dokter anak yang sudah menunggu sejak tadi. Dengan dibantu perawat, bayi-bayi itu mulai dibersihkan. Sedangkan dokter masih fokus mengeluarkan plasentanya kemudian kembali menutup luka sayatan tadi dengan jahitan. Maaf tuan, keadaan pasien sangat kritis, pasien banyak mengeluarkan darah, sesal sang dokter menatap takut pada Dev,
apalagi melihat tatapan tajam dari suami pasien. Sayangnya, Dev hanya diam saja, tidak merespon perkataan sang dokter. Kami sudah melakukannya dengan sangat baik, tinggal menunggu keajaiban, ucap sang dokter. Tak ada jawaban apapun dari Dev, karena pikirannya saat ini sedang kosong, hanya ada air matanya saja yang keluar. Tiba-tiba sang perawat datang dari luar secara tergesa-gesa. Dok, stok darah AB negatif sedang kosong, saya. 191. Sudah menghubungi semua rumah sakit tetapi sama. Semuanya kosong. Dek, kita harus segera mencari pendonor secepatnya, karena kalau terlambat bisa fatal akibatnya, tegas sang dokter sedikit cemas. Dia melirik ke arah Dev yang saat ini sedang menatap istrinya. Saat ini tinggal 1 kantong lagi, sementara darah yang dibutuhkan 3 kantong. Dokter anak yang sedang menangani anak pasien pun menyela, di luar ruangan ada seorang pemuda. Dia adalah saudara kembarnya, golongan darahnya sepertinya sama. Baik dok, sang perawat langsung berjalan untuk menemui pemuda yang tadi, saat laki-laki tadi akan bertanya. Dirinya langsung masuk ke dalam karena terburu-buru. Dev kembali menatap sang istri yang saat ini masih memejamkan matanya. Sayang, anak kita sudah keluar. Hicks, cepat bangun ya. Katanya sudah tidak sabar ingin melihat anak kita. Ucap Dev lirih penuh dengan kelembutan. Air matanya luruh lagi. Tetapi dia mencoba untuk tersenyum. Dev mengusap-usap kepala istrinya, sesekali mencium seluruh wajahnya, dirinya benar-benar rapuh kali ini, seumur hidupnya baru kali ini dia merasakan ketakutan yang teramat sangat. Dev berbicara banyak hal kepada istrinya, seolah-olah, Maura saat ini hanya sedang berpura-pura tertidur. Aku tahu sayang. Kau hanya berpura-pura tidur kan? Tanya Dev dengan lembut. Sifat jahilmu keluar. Awas ya kalau nanti kau sudah bangun, aku akan menggigitmu sampai berdarah, ucap Dev terkekeh. Namun air matanya tak berhenti mengalir, malah semakin derasnya. Semua orang yang di sana melihatnya dengan iba, seorang yang benar-benar mencintai istrinya, saat anaknya sudah lahir saja, hanya melihatnya sejenak, fokusnya hanya kepada sang istri. Di luar ruangan operasi. Permisi. Apakah Anda kembarannya Nona Maura? Tanya sang perawat dengan ramah. Benar sus. Ada apa? Apa yang terjadi dengan saudaraku? Tanya Vano dengan gelisah. Saat ini pasien sedang membutuhkan banyak darah. Dan kebetulan golongan darahnya langka jadi susah untuk mendapatkannya, sementara di rumah sakit ini hanya tersedia 2 kantong saja, tadi sudah diberikan namun masih sangat kurang karena pasien mengalami pendarahan yang cukup banyak. Kalau begitu Anda bisa mengambil darahku. Sebanyak-banyaknya, yang terpenting keselamatan untuk saudaraku. Ucap Vano dengan mantap. Kalau begitu, mari ikut saya, kita ke ruangan khusus untuk mengambil darah Anda, ajak perawat itu dengan ramah. 192. Seorang wanita sedang makan dengan lahap. Makanan yang didatangkan dari restoran California Bites benar-benar memanjakan lidahnya. Ross saat ini sedang berada di homestay milik Dev. Anak buah Dev begitu sangat memanjakannya. 193. Rumah sakit 2. Ah, enak sekali. Tempatnya nyaman, jauh dari keramaian. Hanya ada suara deburan ombak yang menenangkan. Apakah suaminya Maura diam-diam menyukaiku ya? Gumam Ross tersenyum. Saat ini Ross sedang duduk di teras homestay dengan ditemani coklat panas. Kolam ikan berukuran mini berada di depan matanya. Tanaman bunga cantik bertebaran di taman sebagai pembatas antara homestay yang satu dengan yang lainnya. Privasinya sangat terjaga, karena jaraknya tidak terlalu dekat satu sama lain. Rambut hitam panjang bergelombang tertiup angin lembut. Dress yang melekat begitu nerawang. Pendek juga sangat seksi membuat para anak buah Dev menelan ludahnya kasar. Ross sedang membaca tabloid bisnis, di sana terpampang suami Maura yang ternyata adalah pemilik restoran California Bites juga banyak cabangnya. Bahkan tempat yang dia tinggali saat ini juga miliknya. Wah ternyata suami Maura itu bukan orang sembarangan, pantesan anak buahnya membawaku ke sini. Wajahnya sangat tampan juga berkarisma juga. Hot.
Pasti laki-laki itu memiliki banyak wanita di luar sana. Makanannya dia menyembunyikanku di sini, ucapnya tersenyum. Wajahnya menunjukkan rasa bahagianya, sudah lama dia tidak pernah berlibur apalagi saat ayahnya di penjara dan ibunya meninggal, dia harus berhemat agar uangnya tidak habis, karena dia pun tidak memiliki usaha apapun. Kekasihnya sudah lama meninggal karena divonis hukuman mati, hartanya diambil oleh pemerintah. Untung saja sampai hari kematiannya kekasihnya itu tetap bungkam, tidak mengatakan kalau dialah dalang semuanya. Permisi Nona. Iya ada apa? Jawabnya mendayu-dayu, ternyata pengawalnya juga sangat tampan. Tuan muda menyuruhku untuk memberikan air kelapa ini sangat segar. Bisa membuat tubuh Anda semakin bugar, Tuan muda memerintahkan kami di sini untuk menjaga Nona dengan baik, serta memberikan apapun yang Nona inginkan agar Nona selalu sehat saat Tuan ke sini, tuturnya membuat Rose semakin berbinar. Tidak mendapatkan Vano tidak masalah, justru laki-laki beristri yang sudah matang pasti sudah sangat lihai bisa memuaskannya di ranjang, gumamnya dalam hati. Terima kasih kalau begitu, ngomong-ngomong tuanmu kapan kesininya? Tanya Rose penasaran suaranya begitu lembut tetapi bukan membuat laki-laki di depan yang terpancing, malah membuatnya sangat jijik dan ingin muntah. Belum tahu Nona. Kalau begitu saya permisi dulu, nikmatilah waktu Anda untuk berlibur di sini, ucap anak buah Dev, lalu dengan sopan meninggalkan Rose sendirian. Ah! Rose meminum air kelapa mudanya itu, ini segar sekali, betul kata pengawal itu, aku harus menjaga tubuhku dengan baik, gumamnya tersenyum penuh arti. Berendam dengan memakai aroma terapi pasti sangat enak, gumamnya, lalu masuk ke dalam homestay dan melepaskan pakaiannya sambil berjalan, membuangnya sembarangan. 194. Rumah sakit. Vano terbaring lemas di ruangan khusus, darah yang seharusnya diambil hanya satu kantong saja, tetapi Vano Keke ingin memberikan 2 kantong untuk saudaranya, kini dirinya terbaring lemah dengan selang infus yang masih tertancap di punggung tangannya. Kamu sudah melakukan yang terbaik nak. Bahkan rela melakukan pengorbanan seperti ini. Hicks, Nyonya Shirley saat ini masih menemani Vano di ruang rawat. Karena keadaannya yang lemah apalagi dari pagi Vano juga belum ada asupan yang masuk ke dalam perutnya. Vano tidak masalah mah. Yang terpenting Kak Maura bisa sembuh, ucapnya. Vano ingin melihat kakak mah ucapnya tidak sabaran. Nanti saja ya nak. Maura saat ini masih diobservasi belum dipindahkan ke ruang rawat, kamu juga harus istirahat dulu, setidaknya menunggu infusnya habis, dan ini makanlah dulu agar kamu punya tenaga untuk menemani kakakmu kata Nyonya Shirley dengan lembut. Nyonya Shirley menyuapi makanan untuk putranya, meski sangat berat dan tidak nafsu untuk makan, Vano berusaha untuk tetap menelan makanan tersebut walaupun saat ini semuanya rasanya hambar. Tapi benar kata Mama. Yang terpenting dirinya juga harus sehat. Ruangan ICU. Saat ini Maura sudah dipindahkan ke ruangan ICU untuk memantau perkembangannya. Berbagai selang menancap di bagian tertentu. Suasananya sangat dingin dan tenang. Hanya ada suara monitor dan jam dinding berdetak. Dokter. Kantong darahnya sudah tersedia, ucap sang perawat membawa 2 kantong darah yang baru diambil dari saudara kembarnya. Alhamdulillah. Letakkan di sana, kata sang dokter merasa lega. Saat ini Maura belum sadarkan diri, keadaannya masih kritis, tetapi kemungkinan sembuhnya sangat besar. Saya permisi dulu Tuan. Insya Allah pasien akan segera melewati masa kritisnya. Ucap sang dokter ramah sedangkan Dev hanya menunduk saja, tidak menoleh sedikit pun pada dokter maupun perawat yang berjaga di sana, fokus Dev hanya pada istrinya seorang. Sayang bangun ya. Sudah seharian penuh loh kamu tidur. Apa tidak capek berbaring terus? Tanya Dev lembut meski tidak ada jawaban dari sang istri. Dev menggenggam tangan istrinya yang terasa sangat dingin. Kau tahu kan? Seorang istri itu harus patuh kepada suaminya. Jadi kalau aku menyuruhmu untuk bangun, maka bangunlah. Oke. Untuk saat ini aku membiarkanmu untuk tertidur. Tapi jangan lama-lama ya. Kap. 195. Dev mencium punggung tangan istrinya yang basah oleh air matanya.
Sedikitpun Dev tidak beranjak dari sisi istrinya, dia ingin orang yang pertama istrinya lihat saat sadar nanti adalah dirinya. Di ruangan khusus ibu dan bayi. Saat ini satu keluarga sedang berbahagia, karena Nina bisa melahirkan seorang putra pewaris keluarga, walaupun proses kelahirannya membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi Nina bisa melewatinya dengan baik, apalagi didukung oleh suami tercintanya yang saat ini sudah mulai bisa berjalan. Alhamdulillah ya, aku sangat bersyukur bisa memiliki seorang cucu tampan seperti ini, ucap Nyonya Soraya yang sedang menggendong cucunya. Nina masih terbaring di ranjangnya ditemani oleh sang suami. Benar mah. Bahkan dia sangat tampan seperti papa. Timpal Tuan Diego yang penuh percaya diri. Papa, tidak lihat tuh putra kita juga sangat tampan meski saat ini badannya masih sangat kurus. Ucap Nyonya Soraya melirik putranya yang saat ini sedang menyuapi Nina. Tenang saja mah. Setelah ini Tommy akan makan banyak, biar tubuh Tommy seperti dulu lagi, kata Tommy melirik orang tuanya dengan tersenyum. Tapi ingat Tom, kalau sampai kelakuanmu kembali seperti dulu lagi, Papa sendiri yang akan memotong kakimu agar tidak bisa berjalan sama sekali, tegas Tuan Diego memperingati putranya. Tidak akan Pak. Tommy sudah berjanji pada Nina akan menjadi suami yang baik dan ayah yang baik untuk anak Tommy. Tommy sudah kapok sekarang, ucap Tommy menatap lembut istrinya. Benar Kak. Apalagi kesempatan itu tidak bisa datang dua kali, sela Nina sambil mengunyah. Mereka tersenyum melihat kebahagiaan ibu muda itu. Kok mama lama sekali ya? Tadi bilangnya hanya sebentar, sudah dihubungi tetapi tidak diangkat juga, ucap Nina mulai resah. Kalau begitu aku akan cari Mama Shirley, kata Tommy menawarkan dirinya. Tidak usah, kamu di sini saja. Biar Papa menyuruh anak buah Papa untuk mencari besan, katanya merogoh ponselnya. 196. Sadar. Setelah tertidur cukup lama Vano membuka matanya. Sudah jam berapa ini mah? Tanya Vano yang melihat ke arah jendela. Ternyata sudah gelap. Ini sudah malam. Tepatnya jam 8, bagaimana kabarmu sekarang? Tanya Nyonya Shirley penuh perhatian. Vano sudah baik-baik saja mah. Ayo kita menemui kakak, ajak Vano yang diangguki oleh Nyonya Shirley. Dia membantu Vano untuk turun dari ranjang pasien. Maaf Tuan, kami tidak tahu keberadaan Nyonya Shirley berada di mana, tetapi saya mendengar bisik-bisik para perawat yang lewat katanya mereka sedang menangani pasien yang sedang kritis baru melahirkan secara sesar karena sebuah kecelakaan, kalau tidak salah. Mereka menyebutnya Nona Maura, tutur pengawal tersebut dengan sopan. Dek, Kak Maura, ucap Nina pelan. Air matanya luruh. Kak, ucap Nina tidak tahu akan mengatakan apa, dia tidak mau memikirkan hal-hal yang negatif terlebih dahulu. Kamu di sini sama Mama. Aku akan mencari tahu, ucap Tommy yang diangguki oleh Tuan Diego. Para pria berbeda usia itu keluar meninggalkan ruang rawat Nina dan bayinya. Kamu tenang saja. Doakan saja semuanya baik, kata Nyonya Soraya menenangkan Nina yang saat ini wajahnya berubah tegang. Iya mah, balasnya. Dev masih terpuruk, penampilannya sungguh acak-acakan, bahkan untuk beribadah saja, Dev di samping istrinya, tidak ada asupan makanan yang masuk ke dalam perutnya, sejak siang tadi. Baby, ini sudah malam loh, kamu gak ingin apa lihat anak kita? Aku saja belum melihatnya lagi. Kasihan anak kita. Mereka butuh mominya, ucap Dev mencium punggung tangan istrinya, sudah banyak kata-kata yang keluar, bahkan berulang-ulang tetapi Dev tidak putus asa. Ayo sayang. Sekarang aku menyuruhmu bangun. Ayo bangun ya sekarang. Siapa yang katanya mau jadi istri patuh? Kalau dalam hal kebaikan. 2. Nah ini sekarang suamimu sedang menyuruhmu bangun, ucapnya terkekeh. Walaupun air matanya tak berhenti mengalir. Tenang sayang, aku tidak menyuruhmu mengurus rumah, memasak atau bekerja, cukup temani hidupku juga anak-anak, kalau untuk anak-anak. Kamu juga tenang saja, aku sudah menyuruh suster untuk mengurusnya, jadi. 197. Kamu tak perlu capek-capek mengurus mereka sendirian.
Kamu selalu menjadi ratu di istana kita. Ayo bangun yuk. Hiks hiks hiks. Kamu tetap menjadi Maura yang manja seperti dulu, yang katanya tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi tenang saja, aku suka loh, semuanya aku suka, ayo bangun sayang. Baby. Maaf baby, air matanya tumpah lagi, padahal aku sudah berusaha menahannya, ucap Dev dengan tangan bergetar mengusap air matanya yang membasahi punggung tangan istrinya. Tapi tiba-tiba jari-jari lentiknya mulai bergerak. Baby. Sayang. Ucap Dev tersenyum. Apalagi melihat mata sang istri mulai berkedip. Hatinya mulai menghangat. Pelan-pelan saja baby. Kalau mau buka mata. Ucapnya lembut. Dev mengusap air mata istrinya yang mengalir ke samping. Sayang. Baby jangan menangis, semuanya sudah berlalu. Dev mengusap wajah istrinya. Ceklek. Dokter mendekat ke arah Maura. Alhamdulillah. Nona Maura sudah bangun. Permisi tuan, saya akan memeriksanya. Dev berdiri lalu berpindah tempat dari samping sang istri. Ada perasaan lega di sana. Silahkan dok, ucapnya ramah. Tidak seperti tadi, setiap dokter berbicara hanya ada anggukan dan gelengan. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dokter mengecek semuanya, lalu tersenyum. Alhamdulillah, semuanya sudah stabil, ucapnya dengan lega, lalu dokter melepaskan semua selang yang melekat pada tubuh Maura, hanya menyisakan selang infus untuk memenuhi nutrisi pasien. Kita akan memindahkan pasien ke ruang rawat inap. Mungkin untuk beberapa hari ke depan, kata sang dokter ramah. Saat dokter hendak pergi, Maura berteriak. Anaaaakkku. Teriak Maura memegang perutnya yang tidak sebesar biasanya. Baby. Tenang sayang. Bujuk Dev memegang bahu istrinya yang terguncang. Kak, anak kita. Hiks hiks hiks, jangan bilang kalau anak kita kenapa-napa, hiks. Maura menangis memegang perutnya yang sedikit rata. Juga nyeri. Tenangkan dirimu sayang, anak kita baik-baik saja, ucap Dev memeluk istrinya yang terduduk, padahal kondisinya masih sangatlah lemah. 198. Ayo sayang, berbaring kembali. Ucapnya dengan lembut membantu istrinya kembali berbaring setelah lebih tenang. Benarkah kak? Tapi usianya belum cukup, ucap Maura sedikit tenang. Messi belum percaya sepenuhnya. Benar nona, usianya memang belum cukup, paru-parunya belum matang, maka dari itu anak-anak Anda saat ini perlu perawatan khusus, kata sang dokter. Tapi tenang saja, kasus seperti ini sudah terbiasa terjadi, namanya kelahiran prematur, kelahiran di mana janin belum berusia 32 minggu, dan berat badan di bawah 2 kg, mungkin perlu perawatan kurang lebih 1 bulan di rumah sakit. Kalau begitu, siapkan kamar khusus untuk kami dok. Kami akan tinggal di sini bersama anak-anak, ucap Dev dengan mantap. Dia tidak mau meninggalkan bayi mereka begitu saja di rumah sakit, lebih baik Dev ikut tinggal di rumah sakit juga. Baiklah tuan. Kami akan mencarikan kamar khusus untuk kalian. Kata dokter yang sudah berusia paruh baya itu. Kami permisi, ucapnya lalu pergi dari ruang ICU bersama asistennya meninggalkan pasangan suami istri itu. Baby. Kap, kap, kap. Dev mencium seluruh wajah istrinya. Dia sangat bahagia karena istrinya sudah mau membuka matanya. Terima kasih sayang atas perjuanganmu, aku sangat mencintaimu, ucap Dev dengan mata berkaca-kaca. Maura tersenyum lalu meraih wajah suaminya. Matamu sembab sekali kak. Berapa lama kau menangis hari ini? Tanya Maura dengan lirih, hatinya terasa sakit melihat keadaan suaminya yang terlihat kacau. Dev tersenyum, mencium telapak tangan istrinya yang sedang mengelus pipinya. Aku tidak pernah menangis sayang. Hanya saja, entah dari mana air itu bisa keluar dari mataku. Jawab Dev bercanda. Ih. Maura mencubit gemas pipi suaminya. Dev ikut memegang tangan sang istri yang masih menyentuh pipinya, menciumnya sesekali. Aku sangat ketakutan sayang, benar-benar takut, aku takut kau tidak menepati janjimu, kata Dev yang lagi-lagi. 199. Mengeluarkan air mata, hanya saja,
Bukan air mata kesedihan seperti tadi. Kini air mata bahagia, kelegaan, karena mimpi buruknya telah berlalu. Bahagia karena istri yang sangat dicintainya kembali. Kak, anak kita laki-laki apa perempuan? Tanya Maura penasaran, kini suaranya sudah mulai normal, hanya saja belum bisa lepas seperti biasanya. Dev menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku belum melihatnya, hanya sekilas waktu anak-anak kita baru dieluarkan, kata Dev merasa bersalah, karena saat itu fokus Dev hanya pada istrinya. Maafkan aku, sesalnya. Maura tersenyum, tidak apa-apa, nanti kita akan melihatnya, ucap Maura tersenyum menenangkan suaminya yang sepertinya merasa bersalah. Tapi Maura memakluminya, pasti saat itu perasaan suaminya sedang kacau. 200. Berkumpulnya keluarga kecil. Di sebuah kamar VVIP di rumah sakit internasional itu, kini terbaring seorang wanita cantik yang sedang ditemani oleh suaminya. Yah! Maura sudah dipindahkan ke ruang suite room rumah sakit tersebut, seperti yang diinginkan oleh suaminya, karena kemungkinan besar mereka menginap di rumah sakit selama kurang lebih 1 bulan sampai anak-anak mereka diperbolehkan untuk pulang. Semua alat-alat penunjang untuk perawatan anak-anaknya juga sudah tersedia, tinggal menunggu anak-anak mereka dipindahkan ke kamar ini. Tok, tok, tok. Sebentar ya baby. Aku akan membuka pintunya. Ceklek. Permisi, seorang dokter laktasi bersama asistennya datang. Silakan masuk dok. Ucap Dev ramah. Terima kasih tuan. Jawabnya lalu berjalan mendekat ke arah ranjang Maura. Bagaimana kabar Nona Maura sekarang? Tanya dokter perempuan itu dengan ramah. Alhamdulillah dok, saya sudah lebih baik. Dan sakitnya sudah tidak terasa. Kata Maura tersenyum sopan. Alhamdulillah. Apa Nona sudah bisa duduk? Tanya dokter itu ramah. Tadi sewaktu masih di LCU aku sudah bisa duduk karena terkejut dok, jawabnya terkekeh. Baiklah. Kalau begitu, mari belajar duduk kembali, ajaknya dengan dibantu Dev. Maura perlahan duduk dan menyenderkan punggungnya pada ranjang size pasien yang untuk kelas khusus. Sekarang kita akan belajar untuk mengeluarkan ASI. Karena kalau ingin anak-anak Anda cepat besar jadi harus bisa memberikan ASI eksklusif. Kata dokter itu tersenyum. Baik dok. Dokter menaikkan baju Maura dan mengeluarkan sumber nutrisi untuk bayi-bayinya. Wajah Maura memerah karena malu, Dev yang melihatnya menelan ludahnya kasar karena melihat ukurannya yang sangat berbeda. Permisi. Saya mau ke kamar mandi dulu, ucapnya lalu dengan cepat-cepat ke kamar mandi, sekalian membersihkan diri karena sudah dari siang dirinya belum mandi, anak buahnya sudah membawa baju ganti untuk dirinya dan sang istri. 201. Dokter dan asistennya terkekeh melihat suami pasien kabur. Dokter membantunya memijat dengan lembut, setelah memastikan asnya keluar, dokter memasangkan pompa ASI elektrik. Wah, lihatlah Nona. ASI Anda keluar sangat banyak, ini sangat bagus untuk perkembangan bayi-bayi Anda yang lahir prematur, dokter itu antusias melihat ASI Maura melimpah ruah. Alhamdulillah. Setelah 20 menit, Maura selesai memompa ASInya. Dokter menaruhnya di botol khusus untuk ASI dan tidak lupa memberikan tanggalnya. Saya akan menaruhnya sebagian di freezer itu, dan ini yang 2 botol langsung diberikan, karena sebentar lagi bayi-bayi Anda akan segera dipindahkan ke sini, kata dokter laktasi itu menunjuk freezer khusus ASI yang ada di pojokan. Dan setiap 2 jam sekali Anda bisa memompanya kecuali kalau Anda tertidur tidak apa-apa. Tapi kalau Anda merasa kepenuhan sebaiknya segera dipompa agar tidak terjadi sumbatan. Tutur sang dokter yang diangguki oleh Maura. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka dan menampilkan wajah suami Maura yang sudah segar dengan baju santainya. Kami permisi dulu, ucap dokter itu dengan sopan serta asistennya yang selalu mengikuti kemanapun dokter itu pergi. Sudah selesai Beb? Tanya Dev lembut karena melihat istrinya sudah rapi kembali. Sudah Kak. Kenapa kabur? Tanya Maura menggoda suaminya. Dev mendekat lalu berbisik, aku takut tergoda, balasnya terkekeh. Maura ikut tersenyum melihat suaminya sudah bisa tertawa seperti itu. Tok, tok, tok.
Dev membuka pintunya. Dan ternyata dokter anak dan dua suster serta Nyonya Shirley dan Vano yang datang. Maura! Teriak Nyonya Shirley berlari memeluk Maura dengan pelan karena dia tahu Maura baru melakukan operasi sesar. Putriku sayang. Hiks, bagaimana kabarmu nak? Mama tidak menyangka kalau akan terjadi seperti ini. Maura tersenyum mengelus lembut punggung mamanya. 202. Maura tidak apa-apa ma. Lihatlah sekarang Maura sudah bisa tersenyum, ucap Maura. Nyonya Shirley mengurai pelukannya dan menangkup wajah putrinya. Mama sangat khawatir nak. Alhamdulillah sekarang kamu sudah baik-baik saja, ucapnya tersenyum, penuh rasa syukur. Lalu Vano juga mendekat, Kak. Bagaimana kabarmu? Tanya Vano dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah Vano, seperti yang kau lihat. Aku sudah baik-baik saja. Dan terima kasih atas donor darahnya. Ucap Maura ikut berkaca-kaca, karena saudara kembarnya ada untuk menolongnya, dia tidak tahu kalau seandainya tidak ada Vano. Vano memeluk kakaknya, dan menumpahkan air matanya di sana. Sedari melihat kakaknya terjatuh. Dia merasakan ketakutan yang berlebihan. Apalagi melihat darah berceceran di baju kakak iparnya juga celananya. Itu semua membuat dirinya sakit. Kini semuanya telah berlalu. Melihat kakak dan kedua ponakannya selamat. Terima kasih kak. Hiks. Terima kasih karena kakak mau bertahan, ucapnya terisak. Muara tersenyum, melihat saudara kembarnya yang sangat begitu menyayanginya. Tidak ada rasa cemburu atau iri karena sedari kecil mereka berbeda tempat tinggal. Karena terpisah. Sudah ya. Masa ganteng-ganteng cengeng, goda Maura yang melihat wajah sembab saudaranya juga hidungnya yang memerah. Vano tersenyum, dia sangat bersyukur karena kakaknya sekarang sudah baik-baik saja. Permisi. Ucap sang dokter membuat semuanya menoleh ke arahnya. Anakku. Hiks, ucap Maura berderai air mata karena sang dokter juga suster sedang membawa bayi-bayi mereka di tabung khusus bayi atau disebut juga inkubator. Banyak selang-selang yang menancap pada kedua tubuh bayi mungil mereka. Tubuh mereka polos hanya memakai pospak saja. Dokter mendekatkan bayi-bayi mereka kepada Nona Maura. Anda bisa melihatnya Nona. Tapi untuk sementara tidak boleh menggendongnya. Ucap sang dokter dengan ramah. Tidak apa-apa dok, asal bayi-bayiku bisa dekat denganku. Aku sudah sangat bahagia, ucapnya. Dokter. Anak-anakku laki-laki atau perempuan? Tanya Dev yang dari tadi sudah berada di sisi inkubator anak-anaknya. Untuk keduanya. Berjenis kelamin laki-laki jawab sang dokter itu ramah. Alhamdulillah. Ucap semuanya. Mau laki-laki atau perempuan sama saja itu adalah darah daging mereka. Suster mengambil 2 botol ASI yang sudah tersedia di atas meja nakas di samping ranjang pasien. Kita akan memberikan ASI pertama untuk keduanya. Kata sang dokter lalu dia memberikan 1 botol kepada bayi. 203. Maura dan satunya lagi suster yang memberikan kepada bayinya. Mereka meminumnya dengan sangat lahap. Ini sangat bagus Nona, pertahankan ASInya. Agar berat badan bayi-bayinya cepat naik. Dan bisa segera dibawa pulang, ucap sang dokter antusias karena melihat ASInya sangat banyak. Anak kita anteng ya. Ucap Maura dengan mata berkaca-kaca. Melihat mulut mungil bayi-bayinya menghisap dotnya dengan sangat rakus. Sepertinya dedinya ya. Bisik Dev yang kena cubitan di lengannya, karena saat ini Dev ikut duduk di ranjang sang istri ikut memperhatikan bayi-bayinya yang sedang meminum ASI. Lahap sekali, celetuk Vano yang melihat mulut mungil itu minum ASI dengan cepat. Seperti ayahnya, selain Nyonya Shirley yang membuat semua orang terkekeh, hanya Vano saja yang merasa bingung. Memangnya kakak ipar suka minum susu juga pakai dot? Tanya Vano yang lagi-lagi membuat mereka semakin tertawa. Oe, 0. Bayi-bayi mungil itu merasa terganggu akhirnya menangis. Kap sayang. Diam ya cucu omah yang ganteng-ganteng. Itu semua gara-gara om kalian yang masih polos. Vano mencebikkan bibirnya, kenapa aku yang harus disalahkan? Kalian semua yang tertawa,
Entah menertawakan apa, ucap Vano yang merasa kesal. Tidak melakukan apa-apa malah dituduh mengganggu keponakannya. 204. Nama untuk 3 bayi laki-laki. Kini keluarga itu begitu bahagia. Hari kelahiran ketiga cucu Nyonya Shirley lahir di hari yang sama. Nina melahirkan dengan normal jadi dia bisa menjenguk Maura meski suaminya menyuruh menggunakan kursi roda. Menjenguk bersama bayi dalam pangkuannya. Karena ruangannya juga tidak terlalu jauh. Selamat ya Kak. Aku tidak menyangka kita akan melahirkan bayi secara bersamaan, ucap Nina tersenyum. Walaupun tadi sempat sedih ternyata Maura harus mengalami hal yang mengerikan. Untung saja semuanya selamat, meski harus melahirkan bayi prematur yang terpenting ketiganya selamat. Terima kasih Nina. Aku boleh melihat keponakanku? Tanya Maura tersenyum senang, karena anak-anaknya bisa memiliki saudara banyak sekaligus. Nyonya Shirley dengaran sigap mengambil bayi yang ada di pangkuan Nina untuk diberikan pada Maura. Hati-hati nak. Senyum Maura merekah melihat bayi milik adiknya. Tampan sekali. Keponakan Onti, siapa namanya? Maura menoleh ke arah Nina dan Tommy. Namanya Tian. Jawab Tommy tersenyum. Nama yang tampan. Seperti orangnya. Ucapnya. Kalau si kembar siapa? Tanya Nina. Maura menoleh ke arah suaminya lalu tersenyum mengangguk. Yang lahir lebih dulu namanya Dava Abdullah dan adiknya Dayan Abdullah, sesuai nasab dedinya. Alhamdulillah, ucap mereka semua.